Selamat berjumpa kembali siswa sekalian. Pada hari ini kita kembali belajar IPS dan kita akan membahas faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jangan lupa Anda subscribe, share, and like. Bagikan sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat Anda, rekan-rekan Anda, gratis tanpa dibayar. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan 1. Dapat menganalisis faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. 2. Dapat menyajikan hasil analisis faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial dalam bentuk lembar kerja siswa. Faktor penyebab perubahan sosial ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. A. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. B. Penemuan baru. C. Konflik. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar masyarakat setempat. A. Revolusi, terjadinya pemberontakan. B. Perubahan lingkungan alam. C. Konflik. D. Peperangan. E. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Penyebab internal, 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Penduduk suatu wilayah bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya, Indonesia tahun 2010, penduduknya berjumlah 237.641.326 jiwa. Luas wilayah Indonesia 1.904.569 km persegi. Maka kepadatan rata-rata penduduknya 125 jiwa per 1.000 jiwa. Kepadatan rata-rata penduduk Indonesia sekarang menjadi 140 jiwa per kilometer persegi. Nah, tentu saja mengakibatkan perubahan sosial budaya pada masyarakatnya, seperti bertambahnya rumah, kesediaan bahan pangan, sandang, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, siswa sekalian, apakah Anda mengerti bahwa bertambah dan berkurangnya penduduk menyebabkan perubahan sosial budaya? Siswa sekalian, akan ada bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yakni bonus yang dinikmati oleh suatu negara akibat besarnya proporsi jumlah penduduk berusia produktif antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, pemerintah harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana agar bisa menata bonus demografi ini sebagai modal untuk membangun negara. Jangan sampai salah kelola dan pada akhirnya hanya menjadi beban sebuah negara. Ini adalah contoh peta bonus demografi yang akan dinikmati oleh Indonesia jika dikelola dengan benar jumlah penduduknya. Kita bisa lihat di tiap provinsi. 2. Penemuan baru. Penemuan baru pasti menyebabkan perubahan sosial budaya. Contoh, ditemukannya teknologi informasi komunikasi merubah pola komunikasi dan tata pergaulan antar masyarakat. Dulu orang dengan surat menyurat, sekarang cukup dengan menggunakan handphone. Telepon zaman dulu menggunakan kabel, sekarang tanpa kabel. 3. Konflik. Konflik adalah perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat atau antar kelompok. Seringkali mengakibatkan bentrokan massa sehingga merubah tatanan sosial budaya di masyarakat. Contoh pada gambar berikut, terjadi demo terhadap suatu kebijakan. Bahkan terjadi pengerusakan fasilitas umum. Tentu saja hal ini menyebabkan perubahan sosial budaya.
Penyebab eksternal. 1. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terjadinya revolusi di bidang politik seperti pada tahun 1966 dan tahun 1998 di Indonesia merubah dengan cepat tatanan pemerintahan. Tahun 1966 fase di mana Orde Lama beralih ke Orde Baru. Sedangkan tahun 1998 merubah tatanan pemerintahan dari fase Orde Baru ke fase reformasi. 2. Perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam bisa terjadi dua hal, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam karena peristiwa alam, seperti bencana alam. Bencana alam menyebabkan hilangnya berbagai sarana dan prasarana kehidupan. Sedangkan faktor manusia adalah karena kemajuan teknologi, membuat bendungan dan sebagainya. 3. Peperangan. Terjadinya peperangan menyebabkan perubahan sosial budaya. Masyarakatnya, pengaruhnya yang ditimbulkan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dahulu bangunan yang megah, karena diberondong oleh peluru akan hancur, dan sebagainya. 4. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Akibat adanya interaksi atau kontak dengan masyarakat lain, maka terjadilah pengaruh sosial budaya di masyarakat itu. Contoh pada gambar berikut. Ada anak muda bergaya funky. Ini meniru budaya luar. Ada anak muda suka minum minuman, juga meniru budaya luar. Proses pengaruh perubahan yang lain menyebabkan terjadinya perubahan sosial. 1. Difusi. Apa itu difusi? Proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide dari suatu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, atau dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Contohnya Anda bisa melihat. 2. Akulturasi, yakni masuknya unsur kebudayaan luar ke dalam masyarakat dan diterimanya unsur kebudayaan baru tersebut, namun menyatu dengan kebudayaan asli daerahnya, sehingga kebudayaan asli tidak menghilangkan eksistensinya. Contoh pada berikut ini adalah masjid berbentuk kelenteng. 3. Asimilasi, yakni masuknya kebudayaan baru dengan kebudayaan asli dan bercampur kedua kebudayaan tersebut melahirkan kebudayaan baru atau melebur. Contoh kesenian kuda lumping, reog dan sebagainya dari Jawa sudah sering tampil di daerah lain, bahkan daerah lain juga belajar kesenian serupa. 4. Penetrasi, proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat secara damai ataupun secara paksa. Ilustrasi berikut adalah perundingan pihak Belanda dengan pihak Pangeran Diponegoro dengan maksud Belanda memaksakan kehendaknya. Akibatnya Belanda menahan Pangeran Diponegoro dengan cara menipu. Sehingga pasukan Diponegoro tekuk lutut karena tipu muslihat Belanda yang menerapkan penetrasi secara paksa. 4. Invasi, masuknya satu unsur kebudayaan dengan cara penaklukan atau peperangan. Contohnya masuknya penjajah Belanda di Indonesia. 5. Milenarisme adalah kebangkitan untuk mengangkat golongan masyarakat yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contoh, perlawanan pejuang terhadap penjajah Belanda. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Pada gambar berikut nampak sebuah contoh rumah bangunan tradisional. Jika masyarakatnya tidak mau menerima unsur baru, selalu mempertahankan rumah tradisionalnya.
Saya akan jelaskan satu-satu. Satu, kehidupan masyarakat yang terasing. Di Indonesia yang luas ini, tentu banyak masyarakat kita sebagian masih terasing, tidak mengetahui adanya perkembangan. Mengapa? Karena kelompok penduduk tersebut terisolasi akibat tidak adanya akses jalan dan komunikasi. Dua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Penyebabnya karena wilayah yang terisolasi tidak ada jalan, sarana komunikasi dan ketiadaan alat transportasi. Sehingga pendidikan tidak bisa dinikmati oleh mereka. Akibatnya terlambatlah perkembangan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tersebut. Tiga, masyarakat yang tradisional. Ada masyarakat adat yang menolak menerima hal-hal baru dan masih taat pada tradisi lama. Salah satunya adalah suku Baduy di Provinsi Banten yang masih mengagung-agungkan warisan budaya leluhurnya. Empat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Ada sebagian masyarakat yang selalu curiga dan berprasangka negatif, padahal tidak semua hal yang baru itu tidak bagus. Akibatnya sulit melakukan perubahan. Hal-hal baru tersebut ada yang bermanfaat masyarakatnya, tapi karena sifat masyarakat dapat selalu berprasangka, akibatnya mereka tidak bisa melakukan perubahan. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bersumber dari nilai tradisi yang mengakar dalam kehidupan. Ketika ada pilihan baru untuk menggantikan hal lama menjadi kebiasaan, sulit diterima. Misalnya cara berpakaian, kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan. Di Kalimantan, suku Dayak, kebiasaan yang sulit dihilangkan adalah membuka lahan untuk bertani atau berkebun selalu dimulai dengan membakar lahan. Sehingga angka kebakaran lahan di Kalimantan masih cukup tinggi. Contoh berikut adalah suku Kajang yang berada di Sulawesi Selatan. Mereka selalu senang berpakaian hitam. Dan ini sulit untuk berubah karena faktor adat istiadat